但可谓是潜力无限，有着言既出，驷马难追，却上帝已经许诺亲近。老狄，你疯了不成？差点被端木那老狐狸暗度陈仓。当时不下，那就让秦南失职。最后青木峰的历练任务，随你进。告诉我，秦南。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Fearless Battle Spirit, atau biasa kalian kenal sebagai Babang Cinan. Untuk di episode sebelumnya, kita sudahlah melihat kalau mereka semua sedanglah berada di Tanah Suci untuklah melakukan perekrutan. Sayangnya kehadiran dari Cinan sama sekali tidaklah disambut, bahkan dia begitu diremehkan oleh beberapa tetua di sana. Tetapi ya untuk Master Duanmu, Master Dizeng, Master Liu, mereka sebenarnya sudahlah tahu, malah mereka mencoba untuklah bersaing. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cinan yang terkena sebuah kekuatan pesona ataupun terhipnotis, Jiang Bilan menanyakan apakah dia inginlah bergabung dengannya. Lalu Master Duanmu langsunglah memotong pembicaraan untuk Jiang Bilan telah memasuki Tanah Suci Vermilion Beard. Maka untuk murid terakhir berikanlah kepada Tanah Suci Qinglong atau Naga Biru. Untuk tetua dari Tanah Suci Vermilion, mereka pun langsung memberikan Cinan kepada Tanah Suci Qinglong. Dan Cinan pun dipertanyakan oleh Master Duanmu apakah dia inginlah bergabung dengan Tanah Suci Qinglong. Sebelum Cinan mengatakan iya, tetua dari Tanah Suci Vermilion langsunglah menertawakan kemampuan dari Cinan. Meskipun dia adalah raja seni bela diri, tetapi dia memiliki tingkat kultivasi yang begitu sangatlah rendah. Jadi, Cinan sangatlah cocok di Tanah Suci Qinglong untuklah diperbaiki potensinya, sembari menertawakannya. Akan tetapi, datanglah abang-abangannya yang tak lain adalah Master Dizeng. Di sini dia langsunglah memarahi Master Duanmu karena dia telah bertindak terlalu jauh dan malah mencoba untuklah menipu dirinya. Sontak untuk para master dari Tanah Suci Vermilion, mereka menjadi begitu sangatlah terkejut sebenarnya apa yang sedang terjadi, dan Master Duanmu meminta kepada para master yang berada di pihaknya untuklah menukar Jiang Bilan dengan Cinan. Karena dia tidak membutuhkan gadis suci, yang dia butuhkan adalah raja seni bela diri seperti Cinan. Akan tetapi untuk para tetua di sana tidaklah terima, karena menurut mereka gadis suci seperti Jiang Bilan ditukar oleh orang seperti Cinan itu akan sangatlah rugi. Dan juga untuk Master Duanmu langsunglah angkat bicara, berdasarkan keputusan yang baru saja dibuat, Cinan seharusnya berada di Tanah Suci Qinglong. Jadi untuk keputusan tersebut tidak bisa diubah sama sekali. Dan Master Dizeng juga tidak terima keputusan apa yang dia buat, karena keputusannya yang bahkan tidak mengungkapkan sebuah informasi, atau lebih tepatnya keputusannya tidaklah begitu sah sebab dia tidaklah berada di sini. Lalu dia pun memberitahu kepada semua orang kalau dia memilih Cinan itu ada satu alasan. Dia bukan hanya jiwa bela diri tingkat 8, tetapi dia juga adalah harapan terbesar serta murid pribadi dari kakak pertama mereka. Dan juga dia telah berhasil untuklah memecahkan sebuah rahasia dari suku Pavilion Wuyuan. Ditambah dia juga telah menjadi raja seni bela diri. Mendengar itu ya para master dari Tanah Suci Vermilion sempat tidak begitu percaya. Ternyata status dari Cinan yang mereka anggap remeh selama ini ternyata begitu sangatlah hebat daripada Jiang Bilan. Namun yang membuat mereka begitu bingung, seharusnya dengan status seperti itu dia tidak perlu untuklah ikut dalam perekrutan seperti ini. Sebab dia ini seperti monster dari alam surgawi, dan juga dia telah menjadi raja seni bela diri selama setengah tahun. Seharusnya Cinan telah dipilih dari awal-awal. Dari semua inilah para master Tanah Suci Vermilion
tidak begitu heran kepada Master Duanmu yang berasal dari tanah suci Qinglong merelakan Jiang Bilan untuklah berada di pihaknya karena ada sebongkah berlian yang benar-benar disia-siakan. Dan Master Dizeng langsunglah meminta kepada Jinan jika dia bergabung dengan tanah sucinya, maka semua sumber daya akanlah diberikan kepadanya. Tetapi ya seperti biasa, Xian Miao langsunglah menagih kepada Master Duanmu, berikanlah sumber daya itu terlebih dahulu, maka mereka akanlah percaya. Alasan dia mengatakan seperti itu karena sebelumnya tanah suci Vermilion telah memberikan janji kepada Jiang Bilan untuk memberikan semua sumber daya kepada dirinya, bahkan juga memberikan semua fasilitas untuklah dia berkultivasi. Tidak sampai di situ juga, dia diberikan status setara dengan para master. Dan Master Duanmu langsunglah tertawa mendengar ucapan dari Xian Miao dan dia membenarkan semua permintaan dari Xian Miao karena untuk tanah suci Vermilion sudahlah berjanji untuk semua ini. Dan mengapa dia juga inginlah memberikan semua sumber daya kepada Jinan? Jika begitu, maka tanah suci Vermilion tidaklah adil untuk seluruh para murid yang telah direkrut. Lalu untuk Xian Miao langsunglah meminta kepada Jinan untuk memikirkannya dengan matang-matang karena untuk di tanah suci Vermilion sudah tidak ada sumber daya untuklah dirinya. Jadi sarannya janganlah ke sana. Akan tetapi Jinan sama sekali tidaklah menjawab sebab Jinan masihlah terkena kekuatan hipnotisnya. Lalu untuk Master Duanmu meminta kepada Master Dizeng, selesaikanlah ini dengan begitu cepat dan berikanlah kesempatan tanah suci Qinglong untuklah membina Jinan. Dan untuk tanah suci Vermilion yang telah mendapati Jiang Bilan sebagai gadis suci juga haruslah membina serta menepati janji-janji mereka yang telah diberikan. Lagi pula untuk Jinan lebih cocok untuklah mengikuti tanah suci Qinglong karena semua kemampuannya begitu sangatlah cocok. Untuk Master Dizeng, dia hanya bisa menghela napas karena semua janji hebat mereka telah diberikan kepada Jiang Bilan. Jadi tidak ada janji hebat sama sekali yang bisa diberikan kepada Jinan. Tetapi dia masih inginlah Jinan berada di pihaknya. Jadi Master Dizeng meminta kepada mereka semua biarkanlah Jinan untuk memilih sendiri. Dan Jiang Bilan masihlah percaya diri kalau kekuatan hipnotisnya ini masihlah berdampak kepadanya. Di sini dia meminta kepada Jinan jika dia bergabung untuklah dengan tanah suci Vermilion, maka dia juga bersedia untuklah membagi dua sumber dayanya. Dan untuk Xian Miao langsunglah meminta kepada Jinan untuklah menjawabnya. Mengapa dia diam begitu saja? Sebab untuk semua orang sedanglah menunggu jawaban yang pasti darinya. Untuk Master Duanmu, dia juga sedikitlah ketar-ketir dikarenakan Jiang Bilan berani untuklah membagi sumber dayanya. Maka dari itu juga dia akanlah membuat sebuah perjanjian yang sama seperti diberikan kepada Jiang Bilan, yaitu tanah suci naga biru atau Qinglong akanlah memberikan seluruh sumber daya kepada Jinan serta juga akanlah menjadikan dia sebagai pemimpin aula dari puncak Qinglong. Ya intinya status dia setara dengan para master ya. Dan semua perjanjian ini sama seperti Jiang Bilan yang diberikan oleh tanah suci Vermilion. Tidak sampai di situ juga, Jinan dijanjikan kalau dia bebas mendapatkan ramuan puncak Duanmu tanpa ada batasan sama sekali. Sontak untuk beberapa murid yang mendengarnya menjadi begitu sangatlah tidak terima karena ini sudah sangatlah menjomplang. Sebab untuk Balai Hangzhen ataupun ramuan puncak Duanmu itu adalah sumber 70% pendapatan dari tanah suci naga biru. Gila. Tetapi ya untuk Master Duanmu, Master Liu sama sekali tidaklah mempermasalahkannya. Sebab harga untuk mendapati Jinan itu sangatlah setimpal. Namun tetap saja Jinan sama sekali tidaklah menjawab. Dia diam 1000 kata. Sebetulnya untuk Jinan ini tidak bisa untuklah di notice ya, karena kan dia ini mempunyai mata dewa guys. Hanya saja dia ini menyimak sampai akhir. Sedangkan untuk Jiang Bilan, dia masihlah belum menyadari kalau kekuatan hipnotisnya itu sama sekali tidak berguna.
Di sini dia begitu sangatlah percaya diri dan meminta kepada Chinan untuklah menolaknya. Dan dia berkata, jika dirinya bersedia untuklah menjadi bagian dari tanah suci Vermilion, maka dia juga bersedia untuklah dinikahi oleh Chinan. Mendengar itu, Chinan pun langsunglah berbalik badan dan berjalan perlahan-lahan ke arahnya Jiang Bilan. Hal ini membuat Master Duanmu Xian Miao menjadi begitu ketar-ketir. Sebab untuk Xian Miao, dia sedanglah tergila-gila dengan sumber daya tanah suci Qinglong. Jika mereka tidak mendapatinya, maka mereka juga akanlah mengalami kerugian. Sedangkan untuk Master Duanmu, dia sedanglah gigit jari karena ya tidak ada yang bisa dijanjikan lagi untuklah menarik hati dari Chinan. Tetapi untuk Jiang Bilan, dia baru menyadari perkataannya kalau ini juga akanlah menjadi masalah besar di masa depan. Sebab sebelumnya dia berkata dia bersedia dinikahi oleh Chinan. Jika benar-benar ini semua terjadi, maka itu sama saja seperti dia mengorbankan tubuhnya hanya untuk memenangkan kejadian seperti ini. Tetapi juga itu tidak menjadi masalah karena dia masihlah bisa menolak untuk di masa depan mendatang. Lalu Chinan pun langsunglah meraih tangannya sembari berkata kalau dia telah memilih untuklah menjadi bagian dari tanah suci Qinglong. Mendengar itu ya, untuk Jiang Bilan, dia pun langsunglah terkejut-kejut mengapa dia tidak terkena hipnotisnya. Dan Chinan pun hanya tersenyum ke arahnya. Begitu juga dengan Xian Miao, dia pun menjadi begitu ceria dikarenakan ya keinginannya dituruti oleh Chinan. Ya jelas dong, karena Xian Miao adalah istri pertama dari Chinan nantinya. Itu nanti ya, masalah pernikahan sih sepertinya semua Tonghua bakal lama banget guys. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Selasa minggu depan. Ya, untuk episode kali ini sebenarnya Mimin sudah tahu kalau Chinan tidak mudah untuklah dinotis. Sekelas jiwa Raja Dewa Perang terkena hipnotis itu adalah sebuah aib terbesar guys. Dan hipnotis seperti ini tidak akanlah pernah bisa untuklah mengendalikan Chinan. Tetapi ya mau bagaimanapun juga untuk alurnya nanti, Jiang Bilan akanlah menjadi istri kedua darinya. Yang pertama tetaplah Xian Miao, maka dari itulah dia mengikuti perintah dari istri pertama. Namun untuk masalah pernikahan itu nanti ya guys, masih sangatlah lama. Dari sekian banyaknya Tonghua, paling ya hanya beberapa Tonghua saja yang sudah bisa dilihat untuklah menikah dengan heroinnya guys. Ya sebetulnya ada beberapa ya, tetapi sebagian besar itu belum mencapai masalah pernikahan karena mereka masih sibuk untuklah menjadi lebih kuat. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.